Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax. Ketemu dengan Danu di sini, teman-teman. Selamat datang di sesi #belajar Gundam, teman-teman ya. Dimana di sesi ini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman, teman-teman ya. Mau tentang unit, karakter, sistem, dan lain-lain. Pokoknya tentang Gundam dan unit-unit kroco yang lainnya, teman-teman. Pokoknya tentang pergundam-gundaman, teman-teman. Oke, sesi kali ini aku mau bahas tentang ini, teman-teman ya. Gundam H1 normal, teman-teman, dari seri Gundam H, teman-teman. Bagaimana tentang unit ini? Kita langsung saja ke videonya. Oke, Gundam H1 normal, teman-teman ya, adalah Gundam yang pertama kali muncul dalam seri anime Gundam H pada tahun 2011, teman-teman. Gundam H1 normal ini, teman-teman, dimiliki ya, teman-teman, oleh keluarga Asuno atau Asuno family, teman-teman. Lebih tepatnya Fleet Asuno, teman-temannya. Fleet Asuno sendiri yang membangun Gundam tersebut, teman-teman, berdasarkan data dari H device, teman-teman, yang ditinggalkan oleh mendiang ibunya dari Fleet Asuno ya, teman-teman, yang mati karena kecelakaan atau lebih tepatnya tuh mati ya, terkena serangan invasi dari sebuah musuh pokoknya sebuah musuh bernama Vagan, teman-teman. Gundam H1 normal ini, teman-teman, pertama kali terlihat pada tahun 115 AG atau Advanced Generation. Untuk timeline di Gundam H ini adalah sebutannya tuh Advanced Generation, teman-teman, atau generasi lanjutan, teman-teman. Pertama kali digunakan pada saat invasi atau serangan Vagan yang menimpa kota Fleet Asuno lagi, teman-teman ya. Dan pertama kali digunakan langsung untuk melawan sebuah unit dari musuh yang bernama Gafran, teman-teman. Nah, itu untuk sedikit sejarah dari Gundam H1 normal ini, teman-teman ya. Kita beralih ke spesifikasi dalam unit ini, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman, Gundam H1 normal menggunakan OS atau sistem operasi yaitu H System, teman-teman. Untuk H System sudah ini ya, teman-teman. Untuk H System ini sudah pernah tak buat videonya, teman-teman, bisa cek aja di channelku ya, teman-temannya, biar videonya ini nggak terlalu panjang, cuma untuk buat bahas sistemnya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, H1 normal itu menggunakan broad antena, teman-teman, atau kita sebut saja antena ya, teman-teman ya, biar gampang, nggak usah broad-broadan, kita sebut saja antena, teman-teman. Nah, antena ini berfungsi untuk ini ya, menyambungkan berbagai sensor di kepala, teman-teman. Nah, untuk antena ini ya, teman-teman, untuk antena ini terletak di bagian belakang torso ya, teman-teman. Bentuknya itu seperti spoiler mobil, teman-teman, atau sayap mobil itu, teman-teman ya, yang di belakang itu. Jadi itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, teman-teman, itu adalah antena, teman-teman. Antena yang di belakang ini, teman-teman, antena yang belakang ini berfungsi untuk menyambungkan berbagai sensor di kepala. Jadi sensor-sensor di kepala Gundam H1 normal itu akan saling bersambung atau ya pokoknya nyambung lah sama antena di belakang itu, teman-teman ya. Dan memungkinkan untuk H System itu sendiri, teman-teman ya, menganalisa dan mengumpulkan data ketika lagi ini tempur, teman-teman. Jadi sensor di kepala itu saling berhubung lewat antena. Nah, jadi lewat antena ini, lewat sensor ini juga nyambung ke H Systemnya. Jadi bisa langsung ini ya, menganalisa tentang pertempurannya, teman-teman. Lalu H1 normal juga, teman-teman, juga menggunakan sistem wear system, teman-teman, wear atau memakai ya, sistem memakai wear system, teman-teman, yang memungkinkan untuk memudahkan gonta-ganti part, teman-temannya, ketika sedang bertempur, agar tidak usah kembali ke base atau ke kapal induk, teman-temannya, hanya untuk ganti part ya, teman-temannya. Jadi wear system ini memungkinkan ya, H1 normal itu gonta-ganti part, teman-teman. Jadi bisa battle atau bertempur secara kontinu, teman-teman. Jadi tidak nggak harus berhenti sejenak gitu, teman-teman ya. Jadi bisa langsung gonta-ganti part di tempat, teman-teman. Oke, untuk sistem dan spesial ini ya, equipmentnya kita lanjut ke peralatan apa saja sih yang digunakan untuk bertarung, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, adalah Dodge Rifle, teman-teman. Dodge Rifle di sini singkatan dari Drill Orbital Discharge System, teman-teman ya. Kenapa kok dinamakan drill, teman-teman ya? Kok dinamakan bor atau drill gitu, teman-teman ya? Nah, kenapa kok dinamakan drill ya, teman-teman, atau bor gitu, teman-teman ya? Karena cara kerja Dodge Rifle ini, teman-teman, itu memutar beamnya dulu, teman-teman. Itu
nembaknya tuh diputer, beamnya tuh diputer teman-teman, kayak bor gitu teman-teman ya. Diputer gitu teman-teman. Cara kerja itu diputer beamnya teman-teman yang akan ditembak ke musuh teman-temannya, agar bisa langsung satu hit kena teman-teman. Jadi bisa langsung satu hit kena, musuh langsung mati teman-teman, atau unit mereka itu langsung meledak dalam satu kali tembakan teman-teman. Nah, akan tetapi teman-temannya teman-teman Dodge Rifle ini teman-teman pelurunya pun juga terbatas teman-teman ya. Jadi kalau energi habis ya nggak bisa ditembakkan teman-teman ya. Jadi harus diisi ulang. Jadi nggak unlimited teman-teman untuk pelurunya. Pelurunya pun ini juga terbatas teman-teman. Nah, untuk Dodge Rifle ini juga punya dua konfigurasi teman-teman ya. Penggunaannya itu satu tangan teman-teman, yaitu satu tangan dan dua tangan teman-teman, dan dua tangan yang akan diputar bagian moncong senjatanya teman-teman. Jadi moncong senjatanya akan berputar teman-teman, terus ini membuka pegangan kedua teman-teman. Jadi nanti tuh S1 normal tuh memegangnya gini teman-teman. Nah, ini memegangnya tuh gini kayak gini teman-teman. Nah, yang konfigurasi kedua ini lebih efektif untuk akurasi teman-teman. Jadi karena kan ada dua pegangan teman-teman ya, ada dua pegangan, jadi lebih akurasinya itu lebih mantap teman-teman. Satu lagi, untuk Dodge Rifle ini juga bisa disimpan di bagian belakang waist teman-teman ya, ketika tidak digunakan teman-teman. Senjata yang kedua adalah Beam Saber teman-teman. Beam Saber yang bisa dirubah menjadi Beam Dagger teman-teman. Jadi untuk outputnya jadi bisa diubah-ubah teman-teman. Misal si Fleet mau pakai Beam Saber, ya outputnya Beam Saber. Kalau mau pakai Beam Dagger doang, ya ini pakai Beam Dagger. Cuma kalau buat dilempar atau shred gitu, nah itu pakai Beam Dagger ya. Jadi sebuah Beam Saber yang bisa dirubah jadi Beam Dagger teman-teman. Yang ketiga adalah pastinya shield teman-teman ya, perisainya teman-teman ya. Nah, untuk speknya shield ini ya lebih keras lah ya teman-teman, lebih keras daripada shield Genoese atau Kroconya teman-teman. Yang keempat adalah Beam Spray Gun ya teman-teman. S1 normal juga punya sebuah Beam Spray Gun seperti yang punyanya Genoese teman-teman. Lalu yang kelima adalah Marker Shot teman-teman. Nah, senjata ini sebenarnya itu bukan untuk pertarungan ya teman-temannya, tapi hanya untuk sebuah senjata dalam sebuah mock battle atau sebuah latihan teman-teman. Nah, senjata ini tuh seperti layaknya tuh kayak ini teman-teman, pistol mainan ya teman-teman, yang kayak pakai peluru karet gitu teman-teman, atau peluru cat gitu ya teman-teman. Jadi untuk latihan aja teman-teman. Lalu yang terakhir ada senjata yang hanya muncul di game PSP-nya saja teman-teman, yaitu Beam Rolling Lance teman-teman. Jadi tombak yang berputar teman-teman, itu keluar di game aja, kalau di animenya nggak keluar teman-teman. Oke, lalu bagaimana sih varian dari H1 normal ini teman-temannya? Karena lalu bagaimana sih teman-teman untuk varian-variannya teman-teman ya? Karena tadi kan aku bilang pakai wear system untuk gonta-ganti part. Nah, bagaimana sih atau seberapa banyak sih variannya teman-teman? Untuk variannya ini banyak banget teman-teman ya. Untuk variannya itu banyak banget, nggak mungkin tak sebutin satu-satu teman-teman ya. Nah, ini yang tak sebutin yang keluar di animenya aja teman-teman ya. Ada H1 Titus yang fokus sama damage sama pertahanan juga teman-teman. Ada H1 Spallow teman-teman, H1 Spallow yang fokus pada kegesitan dan kecepatan teman-teman. Ada H1 Flat yaitu H1 normal yang edge sistemnya tuh dicopot teman-teman, jadi nggak pakai edge system. Terus ada H1 Full Glanza teman-teman. Nah, untuk sedangkan yang di game atau set story teman-teman itu banyak banget teman-teman. Contohnya kayak H1 Razor itu upgradean dari H1 Spallow. Terus ada H1 Goliath, H1 Magina dan lain-lain. Ada yang asal jaket juga. Pokoknya banyak teman-teman yang dari set story maupun yang di game. Teman-teman main gamenya aja kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak teman-teman. Di gamenya cukup lengkap teman-teman. Nggak mungkin kita sebutin satu-satu ya teman-teman ya. Takutnya nanti ini videonya kepanjangan, teman-teman malah bosen. Oke teman-teman, itulah H1 normal teman-teman ya. Bagaimana teman-teman untuk H1 normal ini? Sebuah basic unit, bukan basic unit ya, sebuah Gundam basic yang punya banyak varian, punya banyak perkakas, yang bisa untuk ya pertempuran di skala medan lah ya teman-teman ya. Pokoknya bisa menyesuaikan kondisi teman-teman. Jadi untuk unit ini cukup berguna untuk dalam pertempuran karena punya banyak punya banyak perkakas teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton.
nantikan video-video lainnya di channel Papa Jax teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Oke teman-teman, dadah.